Andrisiorini. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar bersama terkait tindakan penghisapan lendir atau yang lebih sering kita kenal dengan istilah section. Section adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengeluarkan sekret, dahak, atau sputum dari saluran pernafasan. Tindakan section ini bisa dilakukan melalui hidung atau mulut sampai ke dalam faring atau trakea. Tindakan section ini dilakukan dengan tujuan untuk mengadekuatkan saluran pernafasan pasien karena tersumbat oleh sekret atau dahak. Tahap selanjutnya adalah kita akan membaca rekam medis pasien. Di sini tertulis Nyonya S akan dilakukan tindakan section. Kemudian tahap selanjutnya yaitu kita mempersiapkan alat. Alat-alat yang dibutuhkan untuk tindakan section ini adalah yang pertama mesin section pump seperti ini. Kemudian set steril yang di dalamnya berisi kom untuk tempat NaCl atau natrium klorida untuk disinfektan, kemudian pinset anatomis, kemudian kateter section seperti ini, kemudian cairan NaCl atau natrium klorida 0,9% untuk disinfektan, kasa steril, kemudian jelly, kemudian fibrom untuk disinfektan atau hand scrub, kemudian tisu, sarung tangan steril, kemudian handuk untuk pengaras, kemudian yang terakhir adalah bengkok. Assalamualaikum. Tahap selanjutnya adalah orientasi. Pada tahap orientasi ini terdiri dari yang pertama, perkenalan. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Andrisiorini. Saya adalah perawat yang merawat Ibu di sini. Saya bertugas dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan. Di sini saya akan melakukan tindakan section karena berdasarkan keluhan Ibu. Di sini Ibu mengalami sesak nafas hingga di sini kami perlu melakukan tindakan section atau hisap lendir yang tujuannya untuk mengoptimalkan jalan nafas dan mengeluarkan sekret dari saluran pernafasan Ibu. Kemudian tahap selanjutnya yaitu kontrak waktu. Nah, di sini tindakan section ini insya Allah akan kita lakukan selama 5-10 menit saja Ibu, sehingga nanti Ibu tidak perlu khawatir. Kemudian tahap selanjutnya yaitu jaga kerahasiaan atau privacy. Ibu tidak perlu khawatir dan kami akan merahasiakan segala tindakan atau apapun yang akan terjadi selama tindakan kami lakukan nanti. Untuk itu, kami akan menutup semua privasi Ibu. Tahap selanjutnya adalah tahap kerja, di mana pada tahap kerja ini kita akan memulai tindakan. Baik Ibu, kita mulai tindakannya ya Bu ya. Sebelumnya nanti kita akan menutup tirai dulu atau penghalang supaya privasi klien tetap terjaga dengan baik. Baik, kita tutup tirai dulu. Ya, kemudian tadi kita sudah cuci tangan, kemudian setelah itu kita cukup hand scrub saja.
posisikan klien. Posisi pada klien ini adalah sambil collar. Baik Ibu, kita posisikan Ibu dulu ya. Posisinya setengah duduk ya Bu ya. Kemudian setelah kita posisikan pasien, kita lakukan pemeriksaan fisik dengan mengauskultasi saluran pernafasan pasien. Untuk pemeriksaan fisik ini kita pre-memori. Kemudian setelah itu kita siapkan cairan. Cairan ini untuk desinfektan. Cairan yang kita siapkan adalah NaCl 0,9% ke dalam ombak. Ya, kemudian kita juga siapkan kasa steril. Kita buka, jangan sampai kita memegang kasanya. Ya, kemudian kita tuangkan jeli ke dalam kasa steril tersebut. Ya, kemudian kita buka kateter sectionnya. Dalam kondisi tangan kita masih dalam posisi bersih. Kemudian kita buka pada bagian pangkalnya saja, sehingga kita usahakan bagian ujung sini masih tertutup. Kemudian kita sambungkan dengan selang section pumpnya seperti ini. Usahakan jangan sampai tangan kita menyentuh bagian kateternya. Oke, setelah seperti ini, menyatu seperti ini, masih berada di dalam plastik, lalu dalam kemasannya. Kita siapkan pada tempat yang sudah disediakan. Ya, selanjutnya kita dekatkan selang catheter section ke samping kain. Kemudian kita pasangkan kemudian kita pakai sarung tangan steril. Kemudian setelah kita pakai sarung tangan steril, kita ambil catheter section yang sudah terhubung dengan selang pada section pump. Kita on-kan salah satu tangan untuk menahan supaya selang kateter tidak terlepas. Kemudian tangan yang dominan kita gunakan untuk memegang catheter section yang steril seperti ini. Baik, kemudian kita akan menghidupkan section pumpnya dengan tangan yang sudah on tadi. Kita coba.
Kemudian kita coba cek di NaCl apakah selang kateter ini dalam kondisi baik atau tidak. Nah, cara kita menutup lubang pada kateter sectionnya, kemudian kita hisapkan di NaCl. Baik, setelah kita yakin bahwa kateter section ini dalam kondisi baik dan bisa menghisap, maka kita akan memberikan gel pada ujung selang kateter section ini untuk memudahkan memasukkan selang ini ke dalam naso atau hidung pasien. Baik, kemudian kita akan mulai untuk tindakan penghisapan. Yang perlu diingat di sini adalah tekanan untuk melakukan penghisapan ini pada orang dewasa adalah 110 sampai 150 mm Hg. Kemudian itu akan tentunya berbeda pada anak-anak dan bayi. Kemudian kita akan memasukkan selang kateter ke dalam hidung pasien. Kita usahakan supaya pasien menarik nafas terlebih dahulu, kemudian baru kita masukkan selang ke dalam hidung dalam kondisi tidak menghisap. Kemudian kita akan menutup kateter section ini. Kemudian setelah itu kita putar. Jangan sampai terlupa bahwa waktu dalam melakukan tindakan section ini tidak boleh lebih dari 15 detik. Jadi tidak boleh terlalu lama dalam melakukan tindakan section ini. Kenapa? Karena oksigen pada saat kita melakukan section akan terblok sehingga tidak bisa masuk ke dalam saluran pernafasan. Oke, kemudian kita bilas lagi dengan NaCl. Kemudian kita mulai pada hidung yang sebelah ini. Apabila sampai ke dalam faring melalui hidung, maka kita sesuaikan dengan panjang dari hidung, dari naso ke faringnya. Kira-kira segini. Pada setiap pasien tentunya akan berbeda. Kemudian kita coba masukkan pelan-pelan, pasien disuruh tarik nafas. Kemudian kita mulai menghisap. Gerakan pada saat menghisap adalah memutar dengan perlahan. Ini, kemudian kita bilas kembali. Kemudian setelah hidung bersih, kemudian kita melanjutkan ke mulut. Bila pasien nanti tersedak atau batuk pada saat kita melakukan section, maka istirahatkan pasien selama 20 sampai 30 detik, kemudian baru kita lanjutkan section kembali. Apabila sudah dirasa bersih, maka kita selesaikan tindakan section ini. Kita matikan mesinnya. Ya, kemudian kita bersihkan pasiennya. Kemudian kita akan melepaskan kateter section ini dari sambungannya. Nah, tindakan untuk hygiene adalah pada saat kita melepaskan kateter section ini, maka sarung tangan berada di dalam kateter sectionnya berada di dalam sarung tangan, sehingga sampah infeksius tidak akan menjadi infeksi nosokomial. Oke. Kita rapikan alat-alatnya. Selanjutnya, setelah tahap kerja, kita rapikan alat. Kemudian kita kaji kondisi pasien. Baik Ibu, tindakan sudah kita lakukan, insya Allah lancar. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Apakah setelah tindakan merasa lebih baik atau seperti apa? Nah, setelah kita melakukan pengkajian ke pasien, kemudian jangan lupa juga kita kaji pernafasan pasien terutama dengan cara auskultasi. Untuk pengkajian atau pemeriksaan fisik ini memori, kemudian kita berikan reinforcement atau penghargaan kepada pasien atas kerjasamanya yang baik.
Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Ibu sudah bekerjasama dengan baik untuk tindakan hari ini. Kemudian setelah reinforcement, kita berikan lagi pertanyaan apabila memang pasien masih ada yang ingin ditanyakan. Baik Ibu, sebelum kita akhiri atau sebelum saya memberi perulangan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau pasien tidak ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang ditanyakan, maka kita jawab terlebih dahulu. Apabila sudah tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan dengan kontrak. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan Ibu, saya kira cukup untuk kegiatan atau tindakan hari ini. Nanti insya Allah saya akan kembali lagi sekitar pukul 9 untuk memberikan obat kepada Ibu. Nanti apabila Ibu membutuhkan saya, maka Ibu bisa memencet bel di sebelah atau nanti mungkin keluarga bisa menyampaikan ke nurse station. Nanti insya Allah kita akan datang untuk membantu Ibu. Baik, kalau sudah seperti itu, kita pamit kepada pasien, kemudian kita akhiri tindakan untuk terminasi ini. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Baik, tahap selanjutnya adalah tahap dokumentasi, di mana tahap dokumentasi ini dilakukan untuk mendokumentasikan hasil tindakan yang sudah kita lakukan di dalam rekam medis pasien. Apa saja yang didokumentasikan? Terdiri dari hari, tanggal, jam, dan jenis tindakan yang kita lakukan. Tadi kita sudah melakukan implementasi atau tindakan penghisapan lendir atau section. Kemudian yang didokumentasikan lagi adalah respon dari klien. Respon itu sendiri terdiri dari dua, yaitu data objektif dan subjektif. Untuk subjektif dari pasien adalah keluhan atau hal yang dirasakan oleh pasien setelah dilakukan tindakan. Itu kita catat. Kemudian yang kedua adalah data objektif. Data objektif ini bersumber dari perawat atau hasil pemeriksaan fisik yang sudah kita lakukan setelah tindakan section. Kemudian selain hasil pemeriksaan fisik, hasil dari produk sectioning juga kita cantumkan. Di antaranya adalah jumlah, warna, kemudian konsistensi dari sputum atau dahak dari hasil section, kemudian dari sisi konsistensinya juga kita dokumentasikan. Kemudian setelah itu semuanya kita catat dan jangan lupa membubuhkan nama dan tanda tangan perawat sebagai pelaksana tindakan keperawatan. Ya, demikianlah tindakan kita dalam kegiatan belajar hari ini terkait tindakan pemasangan atau penghisapan lendir atau section. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.